Halo teman-teman, kami mahasiswa Stika Surabaya Prodi S1 Ilmu Gizi. Dalam video kali ini akan menjelaskan tentang metode CAR sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Program Gizi dengan dosen pengampu Ibu Kori Aina. Ini nama kelompok kami. Yang pertama ada Nur Latifah, kemudian Aprilia Puji Lestari, Itastia Ningsi, Nur Azizah, Ina Yuta Pratidina, Gabriela Novitananga, dan Rusdatul Mursidah. Nah, pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian metode CAR, 2, cara kerja, 3, waktu penggunaan, 4, kelebihan dan kekurangan, dan 5, contoh di bidang gizi. Baik, sekarang kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian metode CAR. Metode CAR merupakan salah satu cara atau teknik untuk menentukan prioritas masalah jika data yang tersedia adalah data kualitatif. Dengan metode CAR, prioritas masalah ditentukan scoringnya berdasarkan kriteria tertentu. Di antaranya adalah yang pertama capability atau kemampuan, yaitu ketersediaan sumber daya organisasi, baik berupa dana, sarana, maupun peralatan. Lalu yang kedua adalah accessibility atau kemudahan. Nah, kemudahan yang dimaksudkan adalah dalam suatu masalah yang ada, apakah mudah ataukah sulit untuk diatasi. Lalu, kemudahan dapat didasarkan pada ketersediaan metode, cara, maupun teknologi dan juga termasuk penunjang pelaksanaan seperti peraturan maupun petunjuk pelaksanaan. Lalu yang ketiga adalah readiness atau kesiapan, yaitu kesiapan tenaga pelaksana untuk mengatasi masalah tersebut maupun kesiapan sasaran, seperti keahlian atau kemampuan dan motivasi. Lalu yang terakhir adalah leverage atau pengaruh, yaitu seberapa besar pengaruh kriteria yang satu dengan yang lain dalam pemecahan masalah yang dibahas. Nah, semakin besar skor yang diperoleh, maka semakin besar pula suatu masalah yang dihadapi, sehingga menjadi semakin tinggi letaknya pada urutan prioritasnya. Cara kerja. Yang pertama, pemberian skor pada masing-masing masalah dan perhitungan hasil. Yang A, tulis atau daftarlah masalah yang didapat dari kegiatan analisis situasi. Kemudian yang B, tentukan skor atau nilai yang akan diberikan pada tiap masalah berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian yang C, berikan skor nilai untuk setiap alternatif masalah berdasarkan kriteria CAR. Yang kedua, menentukan prioritas berdasarkan hasil ranking. Urutkan masalah menurut prioritasnya berdasarkan hasil yang diperoleh pada langkah B. Langkah B ini langkah yang ada pada poin 1 itu ya, yang di atas. Kemudian nilai total merupakan hasil perkalian C kali A kali R kali L. Urutan ranking atau prioritas adalah nilai tertinggi sampai nilai yang terendah. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode CAR. Yang pertama yaitu kelebihannya. Kelebihannya ini masalahnya yaitu bisa relatif lebih banyak dan juga ditentukan oleh peringkat atas atau peringkat tertinggi dari masing-masing masalah sehingga bisa diperoleh prioritas masalahnya. Terus kekurangannya yaitu satu, penentuan skor sangat subjektif sehingga sulit untuk distandarisasi. Terus yang kedua yaitu penilaian atas masing-masing kriteria terhadap yang diskor perlu kesepakatan agar diperoleh hasil yang maksimal dalam penentuan peringkat. Terus yang ketiga yaitu objektivitas hasil peringkat masalah atau solusi, yaitu kurang bisa dipertanggungjawabkan karena penentuan skor atas kriteria yang bersifat subjektif ini. Contoh di bidang gizi. Nah, contohnya itu pada Puskesmas Sukolilo terdapat beberapa masalah gizi yang terjadi, yaitu kekurangan energi kronik pada ibu hamil, obesitas pada remaja, dan stunting pada balita. Maka dalam penentuan prioritas masalah dari puskesmas tersebut digunakan metode CAR yang memiliki atau disepakati skornya 1-5. Nilai 1 yang artinya sangat tidak menjadi masalah, nilai 2 tidak menjadi masalah, nilai 3 cukup menjadi masalah, nilai 4 menjadi masalah, nilai 5 sangat menjadi masalah. Dicantumkan pula yaitu contohnya dari ketiga masalah kesehatan tersebut. Yang pertama adalah kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Dari
capability-nya atau kemampuannya mendapatkan nilai 4 yang artinya cukup menjadi masalah. Terus untuk accessibility-nya atau kemudahannya dapat nilai 4 juga yang artinya menjadi masalah. Untuk readiness-nya atau kesiapannya mendapat nilai 3 yang artinya cukup menjadi masalah. Dan leverage atau pengukitnya dapatkan nilai 5 yang artinya sangat menjadi masalah dan dinilai yaitu 220, menduduki ranking 1. Terus untuk obesitas pada remaja yang C-nya dapat nilai 3, yang A-nya 2, yang R-nya 2, dan L-nya 3 dengan nilai 36, ranking 3. Yang terakhir ada stunting pada balita, C-nya nilai 5, A-nya nilai 4, R-nya nilai 3, L-nya nilai 3 dengan nilai 180, ranking 2. Kalau diurutkan yang dari ranking 1 sampai 3, ranking pertama yaitu kekurangan energi kronik pada ibu hamil, ranking 2 adalah stunting pada balita, dan ranking terakhir yaitu obesitas pada remaja. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Dan bila ada yang bertanya, kami persilahkan. Terima kasih.